Bayangkan sebuah negara yang ada, tapi sekaligus tidak ada. Negara dengan bendera, tentara, bahkan pemerintahan sendiri. Tapi tidak diakui oleh hampir seluruh dunia. Tempat di mana patung Lenin masih berdiri kokoh. Sementara di luar sana dunia sudah melupakannya. Itulah Transnistria, sebuah wilayah kecil di Eropa Timur yang sering disebut sebagai negara hantu. Dalam video ini, kita akan menelusuri berbagai fakta unik tentang Transnistria, dari sejarah berdirinya, kehidupan sehari-hari warganya, sampai misteri politik dan ekonominya. Duduk manis, karena perjalanan kita kali ini akan panjang, penuh kejutan, dan membawa kita menyusuri salah satu wilayah paling aneh di dunia modern. Untuk memahami Transnistria, kita perlu mundur ke awal tahun ke 1990. Saat Uni Soviet runtuh, banyak wilayah yang dulunya menjadi bagian dari Republik Soviet tiba-tiba berdiri sebagai negara merdeka. Moldova adalah salah satunya. Namun, ada satu wilayah kecil di sisi timur Sungai Dniester yang menolak bergabung sepenuhnya dengan Moldova. Wilayah itu adalah Transnistria. Warga Transnistria sebagian besar adalah etnis Rusia dan Ukraina. Dan mereka merasa lebih dekat dengan Moskow dibanding dengan Moldova. Dari sinilah ketegangan mulai muncul. Tahun 1992, pecah perang singkat antara Moldova dan kelompok separatis Transnistria yang didukung oleh pasukan Rusia. Perang ini menelan ratusan korban jiwa, sebelum akhirnya gencatan senjata diteken. Sejak saat itu, Transnistria hidup dalam status abu-abu. Mereka punya pemerintahan sendiri, tapi tidak ada negara anggota PBB yang secara resmi mengakuinya. Salah satu fakta paling unik dari Transnistria adalah statusnya. Secara resmi, di peta dunia, Transnistria adalah bagian dari Moldova. Tapi kalau kamu datang ke sana, kamu akan menemukan hal yang berbeda. Mereka punya presiden parlemen, paspor, tentara, polisi, mata uang, bahkan bendera dengan lambang palu arit ala Soviet. Seolah mereka hidup di dunia paralel, di mana Uni Soviet tidak pernah benar-benar hilang. Masalahnya, paspor Transnistria hampir tidak berlaku di luar sana. Hampir tidak ada negara yang mau mengakuinya. Jadi, banyak warga Transnistria harus mencari cara lain. Ada yang punya paspor Moldova, ada yang punya paspor Rusia, atau bahkan Ukraina. Bayangkan, kamu hidup di sebuah negara yang kamu sebut tanah air, tapi identitasmu tidak diakui secara global. Rasanya seperti hidup di antara dua dunia. Kalau kita bicara Transnistria, tidak lengkap tanpa menyebut Tiraspol, ibu kotanya. Kota ini seakan menjadi museum hidup dari era Republik Soviet. Patung Lenin berdiri megah di depan gudang gidang pemerintah. Jalanan diberi nama toko-toko komunis. Di bank, kamu masih bisa menemukan mata uang dengan simbol palu arit. Bahkan, suasana kotanya terasa sangat berbeda dari Eropa modern. Banyak orang menggambarkannya seperti melangkah ke mesin waktu. Kembali ke tahun ke 1980, bus kota tua, blok-blok apartemen khas Soviet, dan bendera merah dengan palu arit berkibar di udara. Bagi sebagian orang, ini menimbulkan nostalgia, tapi bagi yang lain, ini terasa seperti dunia yang terjebak di masa lalu. Salah satu hal paling unik dari Transnistria adalah uangnya. Mereka punya mata uang sendiri yang disebut rubel Transnistria. Tapi, jangan bayangkan, kamu bisa menukarkannya di luar negeri karena rubel ini tidak berlaku di tempat lain. Yang lebih menarik, Transnistria pernah mengeluarkan uang koin plastik. Iya, bukan logam, bukan kertas, tapi plastik. Warnanya mencolok, bentuknya unik, dan hanya berlaku di sana.
Buat kolektor numismatik, uang Transnistria adalah barang langka dan eksotis. Tapi bagi warganya sendiri, ini adalah simbol identitas. Cara untuk menegaskan bahwa mereka berbeda dari Moldova. Walaupun tidak diakui sebagai negara, Transnistria punya militernya sendiri. Tentara Transnistria dilatih, berseragam, dan bahkan melakukan parade militer seperti negara lain. Setiap tahun, mereka menggelar parade besar di Tiraspol dengan tank, kendaraan lapis baja, dan pasukan yang berbaris gagah, yang membuatnya lebih unik. Sebagian besar senjata dan perlengkapan mereka masih berasal dari era Soviet. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat tank tua model 1970 yang masih dipamerkan. Meski begitu, kehadiran pasukan Rusia di Transnistria membuat wilayah ini jadi kawasan sensitif. Rusia menjaga keamanan di sana. Sementara Moldova tidak bisa berbuat banyak. Inilah yang membuat Transnistria sering disebut sebagai titik panas tersembunyi di Eropa Timur. Hidup di Transnistria artinya hidup dengan identitas ganda. Banyak warganya bisa berbicara 3 bahasa, Rusia, Ukraina, dan Moldova. Mereka terbiasa hidup di antara berbagai budaya. Tapi secara emosional, kebanyakan merasa lebih dekat dengan Rusia. Bahkan, banyak orang Transnistria menaruh potret Vladimir Putin di rumah mereka, layaknya simbol kekuatan yang melindungi. Hubungan erat dengan Rusia ini membuat Transnistria bertahan. Meski tanpa pengakuan internasional, dukungan politik, ekonomi, bahkan militer dari Moskow adalah oksigen utama bagi kelangsungan hidup wilayah ini. Ekonomi Transnistria sering disebut sebagai ekonomi bayangan. Karena tidak diakui dunia, mereka kesulitan menjual produk secara resmi. Tapi jangan salah, banyak bisnis tetap berjalan. Mereka mengekspor baja, listrik, dan produk lain melalui Moldova. Bahkan, ada rumor bahwa Transnistria menjadi surga bagi penyelundupan, senjata, rokok, hingga perdagangan ilegal. Meski rumor ini sulit dibuktikan. Citra Transnistria sebagai pusat ekonomi gelap membuatnya semakin misterius. Bagaimana sebuah wilayah kecil bisa bertahan tanpa akses resmi ke sistem keuangan global? Jawabannya, lagi-lagi, adalah Rusia. Dukungan dana dan energi dari Moskow membuat roda ekonomi Transnistria terus berputar, meski dengan cara yang tidak biasa. Di balik semua kontroversi politik, kehidupan sehari-hari orang Transnistria punya sisi yang menarik. Mereka merayakan festival, punya tim sepak bola sendiri bernama Sheriff Tiraspol. Bahkan, klub ini pernah bikin kejutan dengan mengalahkan Real Madrid di Liga Champions. Bayangkan, klub dari negara yang tidak diakui dunia bisa mengalahkan raksasa Eropa. Itu jadi salah satu momen paling membanggakan bagi orang Transnistria. Selain itu, budaya Soviet masih terasa kuat. Lagu-lagu lama, parade peringatan Perang Dunia II, dan simbol-simbol komunis masih hidup di sana. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti nostalgia. Tapi bagi dunia luar, ini seperti menonton masa lalu yang enggan hilang. Transnistria adalah salah satu tempat paling unik sekaligus membingungkan di dunia. Negara yang tidak ada, tapi hidup. Negara yang tidak diakui, tapi warganya tetap berjuang mempertahankan identitas mereka. Dari mata uang plastik, patung Lenin, sampai tim sepak bola yang mendunia. Transnistria seakan mengingatkan kita bahwa dunia modern masih menyimpan banyak keanehan. Pertanyaannya, sampai kapan Transnistria bisa bertahan dalam status abu-abu ini? Apakah suatu hari dunia akan mengakuinya? Atau ia akan lenyap ditelan sejarah? Yang jelas, Transnistria tetap menjadi salah satu kisah paling menarik tentang identitas, kekuasaan, dan keberanian sebuah masyarakat kecil yang memilih untuk tetap berdiri meski diabaikan dunia. Itulah perjalanan panjang kita menelusuri fakta unik tentang Transnistria.
Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas negara-negara unik lainnya. Tulis juga di kolom komentar negara mana lagi yang ingin kalian bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.